Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Nur Alfiani dari kelas 10 Akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya mengenai sejarah Kerajaan Pajajaran. Di sini saya mengambil tema yaitu The Splendor and Majesty of the Pajajaran Kingdom, yang berarti kejayaan dan kemegahan di Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan yang bercorak Hindu di Jawa Barat. Kerajaan yang berpusat di Pakuan, Bogor, kalau sekarang disebut Bogor. Ini juga sering disebut Negeri Sunda, Pasundan, atau Pakuan Pajajaran. Menurut prasasti Sang Hyang Tapak, Kerajaan Pajajaran didirikan oleh Sri Jaya Bupati pada tahun 925 Masehi dan runtuh pada tahun 1597 Masehi setelah diserang oleh Kesultanan Banten. Di dalam Kerajaan Pajajaran tentunya ada beberapa raja. Yang pertama yaitu Raja Sri Baduga Maharaja. Sri Baduga Maharaja adalah raja pertama sekaligus yang paling terkenal dari Kerajaan Pajajaran. Ia naik tahta setelah menyatukan kembali Kerajaan Sunda dan Galuh yang sebelumnya terpisah. Masa pemerintahannya dianggap sebagai zaman keemasan Pajajaran. Yang kedua yaitu Raja Surawisesa. Setelah Prabu Siliwangi wafat, tahta diwarisi oleh putranya, yaitu Surawisesa. Pada masa pemerintahan, ia menghadapi tekanan dari Kesultanan Demak dan Cirebon yang telah memeluk Islam. Ia juga melakukan perjanjian dengan Portugis di Malaka pada tahun 1522 untuk membendung kekuatan Demak dan Cirebon. Dan juga terjadi banyak peperangan dengan Cirebon dan Banten yang disebut dengan Perang Bubat II. Yang ketiga yaitu Ratu Dewata. Ratu Dewata adalah raja yang kurang memiliki kepemimpinan kuat pada masa pemerintahannya. Ia lebih fokus pada kehidupan spiritual dan cenderung mengabaikan pemerintahan. Kerajaan mengalami kemunduran karena serangan dari Kesultanan Cirebon dan Banten. Wilayah kekuasaan Pajajaran mulai menyusut dan semakin lemah di hadapan kekuatan Islam di sekitarnya. Yang keempat yaitu Ratu Sakti. Ratu Sakti adalah raja Pajajaran berikutnya yang naik tahta setelah Ratu Dewata. Pada masa pemerintahannya, ia berusaha memperbaiki kondisi kerajaan, tetapi dari tekanan Banten dan Cirebon terus meningkat dan Pajajaran semakin kehilangan kendali atas daerah-daerah strategisnya. Yang kelima yaitu Ratu Nilakendra. Pada masa pemerintahan Ratu Nilakendra, Pajajaran berada dalam kondisi yang semakin terdesak. Di antaranya, saat ibu kota Pakuan Pajajaran mulai tidak aman, banyaknya bangsawan Pajajaran yang mengungsi dan berlindung, dan banyaknya daerah juga yang semakin terisolasi. Dan yang terakhir yaitu Raja Ragamulya. Raja Ragamulya juga dikenal sebagai Prabu Surya Kencana, adalah raja terakhir di Kerajaan Pajajaran. Ia tidak memerintah secara efektif karena ibu kota sudah dalam keadaan yang genting. Pada tahun 1579, ibu kota dihancurkan pasukan Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Maulana Yusuf. Sisa bangsawan yang tidak ingin masuk Islam mengungsi ke pedalaman dan disebut sebagai kaum Menak, yang kemudian menjadi leluhur di masyarakat Baduy. Di dalam Kerajaan Pajajaran tentunya ada kitab. Yang pertama yaitu Kitab Upanishad. Kitab Upanishad membahas banyak konsep tentang Tuhan, manusia, dan Atman, awal dan akhir semesta, kematian, karma dan reinkarnasi, juga mimpi. Yang kedua yaitu Kitab Mahabharata. Kitab ini memiliki kisah konflik para Pandawa 5 dengan saudara sepupu Pandawa yaitu 100 Kurawa mengenai sengketa hak pemerintahan tanah negara Astina. Dan yang terakhir yaitu Kitab Weda. Kitab Weda berisi syair puji-pujian kepada dewa, tatawa, susila, dan acara. Di dalam Kerajaan Pajajaran memiliki 4 candi. Yang pertama yaitu Candi Bojong Menje.
Candi Bojong Menje berasal dari era sebelum Pajajaran berdiri dan diduga sebagai tempat peribadahan Hindu dan Buddha. Yang kedua yaitu Candi Cangkuang. Candi Cangkuang asal-usulnya lebih tua dari Pajajaran, kemungkinan sejaman dengan Kerajaan Galuh. Candi ini juga ditempatkan sebagai pemujaan Dewa Siwa. Yang ketiga yaitu Situs Karangkamulyan. Situs Karangkamulyan berasal dari Kerajaan Galuh dan diduga sebagai bekas pusat pemerintahan atau tempat suci dan dikaitkan dengan legenda Ciung Wanara. Yang terakhir yaitu Situs Gunung Padang. Situs Gunung Padang berasal dari prasejarah dan menjadi salah satu situs mistis yang dikaitkan dengan peradaban kuno. Yang terakhir yaitu di Kerajaan Pajajaran ada 5 prasasti. Yang pertama, prasasti batu tulis dari tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Prasasti ini menjelaskan kebesaran-kebesaran Prabu Siliwangi, termasuk pembangunan Pakuan Pajajaran. Isinya ditulis oleh Raja Surawisesa sebagai penghormatan kepada ayahnya. Yang kedua yaitu Prasasti Hulu Dayeuh. Prasasti ini dibuat pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Prasasti ini berkaitan dengan pembangunan irigasi dan pertanian di daerah Kuningan dan bukti bahwa Pajajaran memiliki pengaruh yang baik. Yang ketiga yaitu Prasasti Kebantenan. Prasasti Kebantenan menyebutkan penyerangan Pajajaran oleh Kesultanan Cirebon dan Demak. Bukti adanya konflik antara Pajajaran dengan kerajaan Islam di sekitarnya. Yang keempat yaitu Prasasti Cikapundung. Prasasti ini berkaitan dengan pemerintahan Pajajaran yang salah satu bukti keberadaan Pajajaran di Bandung. Yang terakhir yaitu Prasasti Sahyang Tapak. Prasasti ini menceritakan tentang aturan dilarangnya berburu di daerah sekitar Sungai Cicati, Sukabumi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.